Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini dapat bersama-sama berjumpa meskipun agak berjauhan. Tapi kita bersyukur bahwa ini anugerah Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali. Dan meskipun pada saat-saat sekarang ini kita masih menghadapi gejolak yang belum selesai, yaitu dampak daripada virus corona. Namun kita bersyukur sampai saat sekarang ini kasih Allah tetap dicurahkan bagi kita sekalian. Saya tetap berharap kepada ibu bapak dan saudara tetap di dalam satu doa, satu persekutuan iman, dan senantiasa saling mendoakan, sehingga kita sekalian akan mengalami suatu jamahan Tuhan, mengalami kesehatan yang cukup, dipelihara oleh Tuhan secara lahiriah dan batiniah kita. Perjumpaan kita pada siang hari ini, kita akan bersama-sama membahas satu tema yang tidak asing bagi kita sekalian, tetapi ini sangat menggugah dan memberkati bagi saya, dan saya harap bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mengambil nas khotbah atau renungan pada pagi hari ini di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Kalau ibu bapak saudara bersedia untuk membuka Alkitab masing-masing, silakan dibuka sekali lagi dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 pada ayat yang ke-18. Rasanya tidak asing bagi kita sekalian, satu ayat yang terkenal, yaitu yang berbunyi demikian: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulang sekali lagi ayat ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara sudah hafalkan ayat itu? Memang ayat itu sangat mudah diucapkan. Untuk mengucap syukur itu sangat mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dimengerti. Mengapa saya mengatakan begitu? Sebab kebanyakan di antara kita, termasuk saya, mudah sekali ketika kondisi kehidupan kita ini diberkati, kesehatan cukup, semua disediakan oleh Tuhan, rumah tangga kita diberkati, kita dalam keadaan sehat walafiat, keuangan masih ada, kemudian rumah tangga kita ada kebahagiaan, rumah baik, ada uang, ada makanan cukup dan sebagainya. Rasanya itu tidak sulit untuk kita mengucap syukur. Tetapi ketika kita diperhadapkan dalam kondisi krisis, kita di PHK dari pekerjaan kita, mungkin masih ada beras, tetapi itu sangat sedikit sekali, tinggal bisa dipakai untuk beberapa hari. Atau mungkin keuangan yang terbatas, padahal sangat memerlukan keuangan. Apalagi masa-masa sekarang ini. Mungkin kita tinggal di rumah tidak punya apa-apa, kita harus makan, kita harus pakai, kita harus memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan. Dalam keadaan terbatas inilah, mungkin kita sulit sekali mengucap syukur, ya. Sulit sekali mengucap syukur. Kadangkala bahkan sampai seseorang itu mengutuk Tuhan. Kenapa hidupku menderita? Kenapa hidup ini dibatasi? Kenapa hidup tidak boleh bekerja? Kenapa hidup hanya di rumah saja? Dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan, ucapkanlah syukur dalam segala perkara, dalam segala hal. Kalau dalam bahasa Jawa itu dikatakan ing sabarang tinemu. Ing sabarang tinemu itu kedapatan dalam situasi apapun. Memang gampang sekali lagi mengucap syukur dalam keadaan yang baik, dalam keadaan diberkati. Tetapi sebaliknya, mungkin hidup saudara secara lahiriah
kurang beruntung, ya, kurang beruntung. Tidak punya uang, orang tua atau bapak atau ayah atau suami sudah tidak bekerja, kemudian tidak punya tempat tinggal, masih ngontrak, hampir habis kontrakannya, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau boleh saya katakan, seperti hanya krisis yang kita hadapi. Tetapi sekali lagi dikatakan oleh firman Allah, tansah saos puji syukur ing sabarang tinemu. Ing sabarang tinemu itu artinya di dalam segala keadaan kita. Kalau kita mampu mengucap syukur, terima kasih kalau kondisinya sedang dalam keadaan kurang baik, itu artinya melakukan kehendak Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah tadi. Hendaklah engkau mengucap syukur dalam segala perkara, karena itulah kehendak Allah. Jadi ketika kita ini mengalami pasang surut kita tetap bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Itu artinya kita ini melakukan kehendak Allah. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara belum dapat mengerti keadaan seperti itu. Oleh karena itu marilah kita akan mencoba belajar dalam apa yang dialami oleh umat Allah pada saat-saat masa lalu. Mari kita akan bersama-sama membuka dan melihat di dalam kitab Keluaran. Di dalam kitab Keluaran tidak usah dibaca sekian banyak, tetapi saudara tahu bagaimana sesungguhnya umat Allah setelah keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Kekuatan, kuasa, keajaiban, pemberkatan, pertolongan, perlindungan Tuhan itu terus-menerus dinyatakan oleh mereka. Dan Tuhan begitu luar biasa dengan segala keajaibannya, bukan hanya melepaskan daripada perbudakan itu, tetapi perjalanan kehidupan menuju tanah perjanjian itu, kuasa Allah itu luar biasa. Dinyatakan dalam perlindungannya. Kalau malam ada ada api yang menyala, memberikan jalan itu terang. Pada siang hari, pada saat panas, ada awan yang melindungi sehingga tidak kepanasan. Memang suatu kali bangsa Israel ini merasakan begitu luar biasa pemeliharaan Allah. Sampai seperti kalau saudara baca dalam Alkitab, bangsa Israel ini sudah 40 tahun dalam perjalanan mereka. Tetapi apa dikatakan oleh Alkitab? Pakaian mereka tidak rusak, lalu sepatu mereka juga tidak rusak, dan sebagainya. Coba bayangkan, itu suatu keajaiban. Mungkin kalau kita sedang mengalami sesuatu yang luar biasa dari Allah, kita bisa bersyukur, haleluya, itu bisa terjadi. Tetapi dalam perjalanan bangsa Israel pun bukan hanya melewati situasi-situasi yang menyenangkan, tetapi juga diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang sebaliknya. Mereka ada kekurangan makan, mereka ada kekurangan air, bahkan mereka ini hidupnya bosan ketika makan itu hanya roti dari surga yang disebut mana itu. Saudara-saudara, Allah begitu luar biasa mengatur kehidupan. Ada saatnya berkelimpahan, ada saatnya untuk kekurangan. Saudara-saudara, tetapi di segala kondisi yang dialami oleh umat Allah dan juga yang kita alami itu, Tuhan punya maksud yang luar biasa. Marilah saya akan bersama-sama saudara untuk membaca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8. Silakan Ibu Bapak Saudara mencari dan membaca dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai dengan 18. Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18 yang bunyinya demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Perhatikan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak,
dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak diketahui oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jelas sekali ibu bapak dan saudara yang terkasih, bahwa sesungguhnya Tuhan itu mempunyai rancangan di balik segala sesuatu yang terjadi. Ada kalanya seringkali Tuhan itu memberikan kehidupan nyaman, tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit, bahkan dicukupkannya kebutuhan lahiriah kita. Uang cukup, beras cukup, tetapi kadangkala kita diperhadapkan dalam kondisi yang sebaliknya. Ya, sekarang ini mungkin saya katakan masanya kita ini diperhadapkan dengan kondisi yang sebaliknya. Kenapa kadangkala Tuhan membiarkan itu terjadi? Satu hal yang kita pikirkan, kita catat di sini adalah supaya pertama jangan sombong bahwa kita semua itu bisa melakukan semua dan berhasil itu karena aku bisa melakukan sesuatu. Yang kedua, maksud Tuhan adalah dalam kondisi baik ataupun sebaliknya, membawa kita untuk merendahkan diri dan tidak melupakan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, jelas bahwa kehidupan kita ini sering melupakan Tuhan. Ketika kita berkelimpahan, merasa semua usaha itu adalah upaya saya. Tetapi ketika kita ini mengalami krisis, kita mengutuk Tuhan. Inilah keadaan yang sering terjadi, ibu bapak. Kita terapkan dengan kondisi sekarang ini. Kenapa Tuhan itu mendatangkan bahaya, baik itu krisis di dalam keamanan, sakit penyakit, ekonomi, keuangan, bukan hanya terjadi di negeri Indonesia ini, tetapi juga terjadi di negeri-negeri yang lain. Itulah saudara-saudaraku yang terkasih, bahwasanya kita perlu merendahkan diri dalam segala keadaan kita. Memang sekali lagi bahwa Tuhan membiarkan segala kondisi itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi dalam segala kondisi itu hendaklah kita mengucap syukur dan berdoa. Tuhan pasti mempunyai satu rencana, dan rencana itu pasti baik. Itu yang pertama yang boleh kita nikmati dalam perenungan firman Tuhan. Dan esok pada minggu yang akan datang kita masih merenungkan tentang ucapan syukur dalam contoh-contoh dalam kitab suci Alkitab. Bagaimana tentang Ayub, bagaimana tentang Rasul Paulus yang menulis tentang ucapkanlah syukur dalam segala hal, karena itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kita akhiri dalam doa bersama. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kalau kami diperhadapkan satu kondisi yang berbeda. Kadang mengalami suatu keberhasilan, keberkatan, tetapi kadang atau sering kami diperhadapkan dengan kondisi krisis seperti yang sekarang kami hadapi. Tetapi supaya kami tetap berdiri dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa, yaitu tetap mengucap syukur, terima kasih Tuhan, bahwa Engkau memberlakukan kehidupan kami ini dalam kedua situasi kami, sehingga kami mampu bertahan, mampu setia kepadamu,
Mampu kami mengucap syukur dalam segala perkara seperti kehendak-Mu di dalam Kristus Yesus. Perjumpakan kami kembali pada perjumpaan minggu yang akan datang. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Selamat, Tuhan berkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.